Hai petani sawit Indonesia dari Aceh sampai Papua dan tentunya Bapak Ibu yang menonton YouTube ini. Saya ingin menjelaskan bagaimana posisi petani, hubungannya dengan kelangkaan minyak goreng, hubungannya dengan DMO yang dinaikkan menjadi 450.000 ton per bulan, dan bagaimana kondisi daripada petani sawit pasca B35 terhitung mulai 1 Februari lalu. Kelangkaan minyak goreng terjadi lagi, di mana setelah 2022 kita repot dengan masalah minyak goreng yang terpaksa diberlakukannya larangan ekspor, dan tahun ini kembali lagi kelangkaan minyak goreng. Sebenarnya ini dapat dikatakan kesalahan yang patut disyukuri. Ternyata dunia melihat sawit itu semakin penting. Jadi saya bilang kesalahan patut disyukuri karena dunia dengan kebijakan 450 ton membuat dunia terkejut. Nah, tentu ini semacam mirip-mirip larangan ekspor lah yang waktu dulu 2022 awal tahun ya. Namun demikian, kami melihat ada 3 faktor ya penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng ini, dan membuat kami petani sawit dak-dikduk ketakutan karena akan ada kebijakan seperti dulu yang membuat kami hampir bangkrut ya karena minyak goreng. Nah, ini juga jangan bak si buah malakama ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah benar ya, harus mengutamakan kepentingan dalam negeri. Buah si malakama tentu ada harus dikesampingkan. Nah, ini yang saya sebut buah si malakama. Kebijakan buah si malakama ini memang harus berani. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah mengambil kebijakan 50% demo. 50% demo ini berarti dari 300 dinaikkan 50% menjadi 450. Nah, ada hal yang penting harus menjadi catatan kita. Yang pertama itu mengapa itu terjadi kelangkaan minyak goreng? Seperti kita ketahui bahwa yang terjadi saat ini itu berbeda dengan kejadian 2022. Kalau 2022 minyak goreng curah, minyak goreng untuk rakyat, dan minyak goreng premium sama-sama hilang, tidak ada ditemukan. Tapi kalau tahun ini hanya minyak kita, minyak curah yang tak ada di tengah masyarakat. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan. Nah, setelah dilakukan telaah dan juga berbagai wawancara yang kami lakukan ke 22 provinsi Apkasindo, ternyata terjadi peralihan dari pengkonsumsi minyak premium ya, premium menjadi pengkonsumsi minyak kita. Nah, ini sebenarnya ya kesalahan daripada kita juga, pemerintah yang sebenarnya tujuannya baik ya, untuk membuat ibu-ibu senang, minyak rakyat atau minyak kita yang dulunya diduga akan asal-asalan ternyata kualitasnya bagus, kemasannya juga cantik. Ini menggoda ibu-ibu untuk beralih ke minyak kita. Buktinya apa? Minyak premium itu malah sedang pesta diskon ya. Di semua pasar-pasar minyak premium tersedia. Dan ini membuat juga produsen minyak premium kelabakan, makanya mereka membuat diskon karena tidak laku karena ada minyak kita tadi. Nah, solusi untuk ini adalah tahun lalu kami Apkasindo sudah memberi saran supaya jangan terjadi godaan ya. Sebaiknya casingnya itu kemasannya dibuat norak sehingga ibu-ibu yang membeli minyak kita yang sebenarnya dia mampu atau pengkonsumsi minyak premium, dia akan mikir 2 kali karena casingnya norak sih, sehingga dia membeli minyak kita tadi itu malu lah gitu ya. Kata kuncinya ya, ibu-ibu yang mengkonsumsi minyak kita yang harusnya dia premium, dia sudah mengambil untung dari orang susah. Ini perlu dicatat. Nah, yang kedua itu pasokan DMO, penyebab hilangnya atau berkurangnya minyak kita di tengah masyarakat. Benar ya, terjadi pengurangan pasokan DMO itu disebabkan karena ekspor yang sekarang ini sedang menurun. Ekspor minyak lain ya, atau minyak goreng. Karena di saat yang bersamaan negara-negara Eropa sana, menurut data yang kami dapat, juga sedang panen besar, dan produsen minyak nabati selain sawit memberikan diskon ya kepada beberapa negara yang membutuhkan minyak mereka. Nah, ini akan mengakibatkan harga CPO atau minyak kita dengan harga
minyak nabati tidak jauh berbeda. Tentu mereka akan lebih menggunakan minyak dalam negerinya. Nah, antara DMO ya wajib pasok dengan ekspor itu dua hal yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana seorang eksportir bisa memasok DMO kalau ekspornya nggak jalan, kalau ekspornya sedikit? Nah, itu mengakibatkan turunnya stok DMO dalam negeri. Tetapi kalau kita lihat dengan sebenarnya 300.000 saja DMO dalam negeri, 300.000 ton sebenarnya sudah cukup, karena 300.000 ton minyak makan kita atau minyak goreng, kalau kita melihat pengkonsumsi dari kelas minyak kita tersebut sebenarnya sudah cukup berlebih. Dengan 200.000 saja sudah cukup per tahun ya, per bulan. Tetapi kok 300.000 masih kurang? Itu tadi peralihan pengkonsumsi minyak premium menjadi minyak kita. Nah, jadi oleh karena itu perlu juga pemerintah memberikan kebijakan affirmative action atau kekhususan untuk tujuan tertentu pada saat ini supaya merangsang eksportir untuk ekspor dengan cara menurunkan biaya keluar ya. Biaya keluar ini penting untuk ibarat stabilizer untuk mengatur hentakan, jangan terlampau banting. Nah, kebijakan ini, affirmative action ini, kami anggap semacam perangsang supaya terjadinya ekspor dan pasokan kepada DMO juga akan kembali normal. Jadi ini harus kita menyelesaikan masalah dengan tanpa menimbulkan masalah baru. Sebenarnya cukup sederhana saja, diberikan saja kemudahan atau penurunan BK dalam waktu tertentu kepada eksportir, itu akan merangsang mereka untuk kembali bergeliat untuk mengekspor. Nah, ini yang kami harapkan. Nah, yang ketiga adalah masalah kenapa terjadi kelangkaan distribusi. Ya, kita harus menyadari juga Indonesia ini terdiri ribuan pulau, di mana pabrik-pabrik minyak goreng itu hanya terkonsentrasi di Sumatera, beberapa di Kalimantan, dan beberapa di Pulau Jawa dan Banten. Nah, ini kan menjadi persoalan berat ketika dia harus mendistribusikan dari provinsi ke kabupaten, ke kecamatan, ke lurah. Ini jadi persoalan baru. Nah, oleh karena itu, masalah distribusi ini dapat diselesaikan dengan menegaskan kembali atau mengingatkan aparat penegak hukum bahwa meskipun setelah terjadinya kelangkaan minyak goreng 2022 kembali normal, bahwa masalah minyak goreng ini telah menjadi pasokan pokok, kebutuhan pokok dari masyarakat. Jadi pengetatannya, pengawasannya harus sama dengan beras, 24 jam. Ya, mengingatkan kembali tentu dengan beberapa catatan. Kalau di daerah administrasi hukum, seorang aparat penegak hukum atau APA terjadi kelangkaan minyak goreng dengan tidak mengantisipasi lebih awal, maka pejabat dari APA tersebut patut untuk dipertimbangkan untuk dimutasi atau diapakan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini sangat penting kita pikirkan masalah distribusi ini. Nah, distribusi adalah satu. Yang kedua adalah pabrik. Pemerintah kan sudah memberikan kemudahan membangun satu pabrik minyak makan merah setiap 1.000 hektar perkebunan sawit rakyat. Ini harus kita gesa. Seperti contohnya pabrik minyak makan merah yang di Sumatera Utara, itu kan sudah hampir 3 kali ya diundur ya, dari bulan 11 mundur ke bulan 12, mundur ke Januari, sampai sekarang nggak jelas kapan itu mulai diresmikan oleh pemerintah pabrik minyak makan merah tersebut. Yang kedua adalah Pamigo, pabrik minyak goreng itu dari Kementerian Pertanian. Ini kan cukup keren, masuk TBS, keluar minyak goreng. Pamigo, pabrik minyak goreng dari Kementerian Pertanian. Kenapa nggak ini kita buat tersebar, jadi distribusi juga tersebar ke semua sentral perkebunan sawit rakyat dari Aceh sampai Papua. Ini akan membantu meringankan distribusi jika dia dari Sumatera harus dikirim ke Papua atau ke pulau-pulau lainnya yang terpencil. Nah, distribusi pabrik juga akan menjadi catatan penting untuk mengatasi permasalahan ini. Makanya dari awal tadi saya sebut ini kesalahan yang patut untuk disyukuri supaya semuanya kita melihat hal-hal yang kecil bisa menjadi pemicu terjadinya kelangkaan minyak goreng. Oleh karena itu kami dari petani sawit, saya sudah sebut tadi, kami dakdikduk. Ya, kemungkinan dakdikduk ini bisa dua hal. Satu, harga TBS akan anjlok. Nah, ini dia. Yang kedua, harga TBS akan tertolong. Makanya petani sawit sangat melihat ini hati-hati ya. Makanya kami bersyukur dengan adanya B35 dan adanya kebijakan demo ini harus disyukuri di satu sisi. Nah, dua-duanya ini saya terangkan bahwa demo mengakibatkan pengecilan ekspor.
ke luar negeri. Akibatnya adalah supply global akan berkurang. Sampai titik tertentu, negara pembutuh minyak makan atau CPO, dia masih bisa dengan adanya cadangan ataupun tangki timbun yang di negara-negara pengimpor. Jadi mereka sebenarnya punya tangki timbun semua. Kebutuhan mereka bisa diperkirakan sampai setahun, ya sampai 2 tahun. Nah, sampai cadangan mereka berkurang pada masa tertentu, mungkin pengetatan ekspor DMO tadi, ya pengetatan melalui DMO tadi masih tidak berpengaruh terhadap harga global. Tetapi pada titik tertentu mereka harus membeli CPO dalam jumlah yang banyak. Nah, saat itulah terjadinya kenaikan harga CPO dan akan mendongkrak harga TBS. Nah, itu dia. Yang kedua, kami dakdikdukder, sebenarnya kan demo ini beban ya, karena dia dijual dengan harga DPO 10.600. 10.600 ini mengakibatkan terjadinya selisih antara harga daripada CPO nasional domestik itu 11.950 harga semalam ya tanggal 7. Akibatnya apa? Terjadi selisih 1.350 dibandingkan dengan harga kekinian, harga yang terjadi di pasar. Tentu 1.350 itu beban dari CPO, dan CPO akan mengirim beban tersebut kepada hulu. Hulu itu adalah petani sawit. Berarti 1.350 ada beban daripada TBS kami petani sawit sebesar 270 per kilogram. Nah, 270 per kilogram. Nah, ini kan menjadi beban. Tetapi pertanyaannya sekarang, loh, kalau beban, kenapa harga CPO naik pada 4 hari berturut-turut? Dan hari ini TBS petani naik rata antara Rp30 sampai Rp80 per kilogram. Kenapa itu terjadi di saat DMO diperketat dan ada beban? Karena adanya namanya B35. B35 inilah sebenarnya yang menolong stabilitas daripada harga CPO domestik dan harga TBS petani terdongkrak karena serapan 13,5 juta ton telah menjaga kondisi ketersediaan stok CPO dalam negeri. Jadi kalau ada orang mengatakan B35 lah penyebab kelangkaan minyak goreng, saya pikir kita juga harus melihat daripada data bahwa B35 itu sebenarnya dibuat pemerintah untuk menjaga harga CPO yang berdampak kepada harga petani sawit. 17 juta petani sawit dan pekerja sawit sangat tergantung kepada harga TBS, sehingga kebijakan itu diambil pemerintah. Dengan adanya B35, tekanan daripada negara-negara pengimpor atau kampanye negatif dan menurunnya ekonomi dunia akibat daripada resesi di beberapa negara luar sana mengakibatkan berkurangnya serapan CPO Indonesia, maka pemerintah meningkatkan serapan CPO dalam negeri melalui B35. Jadi tidak benar kalau dikatakan B35 mengakibatkan berkurangnya berkurangnya pasokan terhadap minyak goreng, itu salah. Karena kalau kita lihat neraca aplikasi daripada ketersediaan minyak goreng itu Simirah, kalau kita lihat itu saldonya itu cukup 300.000 ton. Sebenarnya 300.000 sudah melebihi kebutuhan sebulan. Cukup 200.000 sudah cukup rata-rata 1 bulan. Tetapi karena adanya perpindahan daripada konsumen tadi, salah satu penyebab yang saya sebut tadi. Jadi tidak benar kalau B35 itu penyebab kelangkaan minyak goreng, karena pasokan cukup, tidak ada berkurang dalam jumlah yang signifikan, tetapi faktor yang ketiga tadi adalah penyebab utama. Terima kasih. Salam hormat petani sawit Indonesia. Salam setara.